Somasa, hari ini kita akan berbincang-bincang, memperdalam pengetahuan Alkitab kita dalam sermon 17 Maret 2024 yang diambil dari Yeremia 31 ayat 35 sampai dengan ayat 37 dengan tema ketetapan Tuhan. Tapi sebelum kita panjang kali lebar bersama dengan luas membicarakan tentang firman Tuhan dalam pimpinan Roh Tuhan, kita akan berdoa yang dibawakan oleh Bang Pendeta Gresindo Raja Sinaga. Baik, terima kasih Bang Pendeta Rolandi, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk kembali membahas firman Tuhan, dan biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, harapan bagi kami, sehingga kami semakin lagi teguh dalam iman kepadamu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih buat Pendeta Raja. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita, Yeremia 31 ayat 35 sampai dengan ayat 37. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikian juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel karena segala apa yang dilakukan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Amin. Iya. Somasa, Sobat Mersahap-sahap Podcast, kita akan mencari tahu lebih dalam lagi apa pesan, apa makna, dan apa latar belakang dari perikop kita ini. Jadi yang pertama, saya persilakan Pendeta Gresindo Raja Sinaga untuk menyampaikan kepada Somasa. Nanti melihatnya jangan sama saya, Bang. Sama Somasa aja, Bang, ya. Grogi nanti saya. Iya, apa yang menjadi latar belakang dari perikop ini? Silakan, Bang. Ya, baik, terima kasih Bang Pendeta Rolandi dan juga Somasa. Nanti ditambahin Pendeta Hendrik ya. Iya. Kalau kita lihat dari kitab Yeremia ini merupakan suatu kata-kata dari Nabi Tuhan yang menguatkan iman dari umat. Ya, kalau konteksnya waktu itu umat Israel yang saat itu sudah dibuang ke Babel. Dan pembuangan ini prosesnya bertahap-tahap, jadi sudah banyak yang sudah dibuang ke Babel, masih ada juga yang masih di Israel. Dan yang sudah di Babel itu sudah mengalami banyak sekali penderitaan, sudah banyak sekali menghadapi penindasan, dan itu membuat mereka seperti putus asa. Mereka bilang pengharapan. Nah, oleh karena itu Yeremia menjadi utusan Tuhan untuk menyampaikan berita pengharapan. Ya, berita pengharapan kepada umat yang lagi dibuang di sana supaya mereka tetap punya pengharapan kepada Tuhan, dan bahwa Tuhan memberikan ketetapan berupa itu perjanjian kepada mereka, perjanjian bahwa Tuhan akan membebaskan mereka dari pembuangan itu. Dan ketetapan itulah yang saya angkat di sini, bahwa ketetapan Tuhan itu ternyata bersifat teguh dan juga tidak berubah gitu. Ya, mungkin itu yang diawali Latar belakangnya ya. belakangnya. Oke, Bang. Ya, terima kasih buat Pendeta Hendrik Barus. Silakan, Bang. Apa itu, Bang? Latar belakangnya, Bang. Oh, Saya iya. juga lihatnya, Bang. Sedikit menambah, Bang, ya. Jadi Yeremia ini tadi sudah diterangkan Bang Pendeta Raja. Dia seorang nabi yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan firman Tuhan kepada bangsa Juda ya, pada saat itu, ya, bangsa Israel pada saat itu. Kurang lebih Yeremia itu melayani kurang lebih 40 tahun. Jadi bukan hanya dalam kondisi terbuang, tapi memang Yeremia sempat ikut di dalam situasi pembuangan itu. Tapi sebelum juga
bangsa Juda terbuang, Yeremia sudah mulai dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan bangsa Yehuda pada saat itu akan kehidupan mereka, yang sudah tidak lagi memperlihatkan kehidupan sebagai bangsa yang dipilih, kan gitu kan. Nah, itu yang menjadi latar belakang awalnya. Dan ketika bangsa Israel terbuang, bangsa Juda terbuang pada saat itu, Yehuda terbuang, bangsa Yeremia juga ikut di dalam situasi itu. Tadi Bang Raja sudah menerangkan ada tahapan-tahapan ya. Yeremia sudah ikut terjadi di dalam situasi pembuangan itu. Nah, ketika kita masuk di dalam konteks kita mulai pasal 29 kalau nggak salah saya, situ sudah terlihat bagaimana nubuatan Allah akan pemulihan. Sehingga ini boleh juga dikatakan sebagai sebuah penghiburan di tengah-tengah keterpurukan bangsa Yehuda pada saat itu, di tengah-tengah situasi pembuangan yang terjadi. Jadi itu yang menjadi latar belakang teks kita. Oke, terima kasih buat penjelasannya, sangat baik, cukup baik bagi kita ya, somasa yang ada di rumah. Bagaimana latar belakang ini nantinya akan mempengaruhi cara berpikir kita juga untuk mengetahui ya apa konteks daripada teks dan juga apa pesan yang mau disampaikan oleh Yeremia ya. Tadi saya kutip disampaikan oleh Bang Pendeta Hendrik, ini adalah bagian dari nubuatan ya, disampaikan oleh Bang Pendeta Raja kalau ini adalah masa pembuangan ya, dan juga masa pergumulan orang-orang Israel dalam pembuangan dalam beberapa tahapan tadi ya Bang Pendeta Raja ya, yang sedang terjadi. Maka menggelitik juga tentang apa yang ingin disampaikan Yeremia ya. Tapi sebelum sampai kepada nanti narasumber ya, nanti saya pula jadi narasumber. Iya. Ayat 35 dikatakan, beginilah firman Tuhan yang memberi matahari dan bla bla bla, gambaran tentang alam ciptaan ya, yang dituliskan dalam ayat 35 sampai dengan ayat 35. Kira-kira apa pesan yang mau disampaikan bagi kita lewat matahari, bulan, bintang, malam, biru laut dan lain sebagainya? Silakan Bang, siapa dulu ini? Oleh aku juga. Oh, Bang Raja. Ya, aku dulu boleh kata Bang Raja. Silakan Bang Raja. Jadi dalam situasi tadi mereka itu dibuang dan mereka juga lagi menghadapi penindasan, itu membuat mereka tadi mulai putus asa. Tapi dari teks kita ini Yeremia mengingatkan mereka bahwa Tuhan itu pencipta. Jadi Tuhan itu membuat alam. Dia yang menciptakan alam semesta, dia menciptakan dari matahari, bulan, biru laut dan sebagainya. Dan Tuhan itu disebutkan Tuhan semesta alam. Nah, jadi dari namanya itu saja sudah tergambar bagaimana besarnya kuasa Tuhan. Ya, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan semesta alam. Nah, jadi ini yang memberikan pengharapan kepada bangsa Israel di tengah pembuangan itu, dan itu sudah muncul tadi itu berupa pengenalan umat tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu punya kuasa atas semesta alam itu. Itu ya di ayat 20 dan 35. Dari Pendeta Henry Barus? Iya, menarik ya Bang ya. Sebenarnya supaya kita boleh melihat teks kita ini secara utuh, tadi sudah disinggung Bang Raja juga, Pendeta Raja juga sudah menyinggung pasal latar belakang konteks. Ini merupakan peneguhan kembali di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel yang pada saat itu sedang terbuang. Kalau kita melihat di dalam pasal ayat yang ke-31, di pasal ke-31 ini ada janji Tuhan, yang dinyatakan oleh Allah sendiri kepada bangsanya melalui Yeremia. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Nah, perjanjian baru ini menggambarkan bagaimana pemulihan kembali yang akan dilakukan oleh Allah kepada bangsanya, karena memang Allah tidak menginginkan kalau bangsa pilihannya itu tetap di dalam situasi pembuangan pada saat itu, dan Allah berjanji akan melakukan pemulihan. Nah,
masuk kita ke dalam konteks teks kita pada saat ini, tadi Bang Raja menekankan tentang Allah yang menciptakan, kan gitu kan. Nah, ketika hadir Allah melalui Yeremia pada saat itu akan melakukan pemulihan kembali umatnya, di sini Allah lebih menekankan lagi tentang kemampuan ataupun tentang bagaimana makna kehadirannya. Ya, itu boleh kita lihat di ayat yang ke-35. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari sebagai terang di siang hari dan menetapkan bulan dan bintang-bintang sebagai terang di malam hari, yang mengacau balau laut sehingga gelombang-gelombangnya menggelora. Tuhan semesta alam namanya, kan itu kan? Nah, tadi satu sudah disinggung Bang Pendeta Raja tentang Allah itu adalah Allah yang menciptakan, kemahakuasaan Allah itu dinyatakan pada saat itu. Nah, tapi ini juga ingin menekankan mengangkat gambaran matahari, mengangkat tentang konteks bulan. Ini ingin mengatakan tentang kesetiaan Allah akan janjinya. Sebagaimana matahari yang tetap setia dan bulan juga tetap setia, dan pada waktu yang tepat dan pada waktu yang sudah ditentukan dia pasti akan menunjukkan dirinya, kan gitu kan. Matahari di siang hari dan bulan di malam hari, dan itu tidak akan pernah terganti. Ini ingin mengatakan bagaimana Allah tetap setia akan janjinya. Allah akan tetap setia dengan janjinya. Nah, ini mengingatkan kembali akan kehidupan bangsa Israel, bangsa Yehuda pada saat itu yang tidak setia akan kehidupan mereka sebagai bangsa yang sudah menerima anugerah daripada Tuhan, sebagai bangsa pilihan Tuhan. Tetapi di sini teks kita ingin mengatakan walaupun mereka tidak setia, tapi Allah itu adalah Allah yang setia. Allah akan tetap melakukan apa yang menjadi padan ataupun janjinya kepada bangsanya. Ini yang pertama, Bang. Kemudian yang masih yang pertama ini ya. Lanjut, Bang. Ini nanya jadi hostnya Bang Henry. Kemudian yang kedua, ini menceritakan tentang gambaran gelombang-gelombang lautan yang mengacau balau laut sehingga gelombang-gelombangnya menggelora. Tuhan semesta alam namanya. Nah, ini menggambarkan tentang kemahakuasaan Tuhan. Kemahakuasaan Tuhan di mana terkadang ketika kita mengalami persoalan, kita sering sekali merasa tak ada kuasa yang boleh membawa kita keluar, kan gitu kan. Sehingga sering sekali persoalan itu membuat kita semakin terpuruk, semakin terjatuh, dan kita merasa tidak mampu bangkit keluar dari persoalan tersebut. Seperti bangsa Israel yang terbuang. Ini konteks tadi kalau nggak salah saya, ini masih baru terjadi pembuangan itu ketika Yeremia dipakai Tuhan pada saat itu melayani bangsa Israel. Di dalam situasi yang terjadi, situasi ketertekanan itu, Allah ingin mengatakan kepada bangsanya pada saat itu melalui Yeremia bahwa Allah itu maha kuasa, sanggup gitu loh. Allah setia, Allah itu memiliki kekuasaan dan dia mampu gitu. Bahkan dia loh yang membuat gelombang di laut, kan itu digambarkan mengacau balau laut sehingga gelombang-gelombang yang menggelora gitu kan. Jadi ini kemampuan yang dahsyat, kemahakuasaan Allah yang ingin dinyatakan kepada umatnya pada saat itu, sehingga mereka boleh terus untuk kembali kepada Allah dan menyerahkan setiap persoalan mereka kepada Allah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, Bang. Dinyatakan belum ya. Dinyatakan di sini adalah di ayat yang ke-36, sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku, demikian firman Tuhan, begitu jugalah keturunan Israel tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku sepanjang masa. Ini berbicara tentang otoritas Tuhan yang tidak terjangkau oleh manusia. Mungkin ada orang berkata, kenapa bangsa yang sudah meninggalkan Allah, bangsa yang sudah tidak peduli kepada Allah, kenapa Allah mau memulihkan, kan gitu kan. Nah, selain diceritakan tentang kesetiaan, kemahakuasaan Allah, ini juga berbicara tentang bagaimana otoritas Tuhan itu tidak ada satupun yang boleh mengubahnya. Oke, itu aja, Bang. Nanti panjang kali abang protes. Bukan, udah selesai kayaknya ini. Udah sampai pada ayat 36. Ya kan? Padahal tadi masih 35 kita. Luar biasa. Lanjut Bang Raja. Ayat 36 dan ayat 37 ada yang mau Bang Raja sampaikan, tambahkan? Iya, baik. Makasih Bang. Jadi ternyata teks kita ini mau memang betul-betul menyatakan bahwa tetap ada kasih Tuhan kepada umat itu.
Ya. Ya, walaupun tadi umat itu dibuang ke Babel karena perbuatan mereka, berupa hukuman kepada mereka, tapi inilah bahwa hukuman itu tidak terlepas juga dari kasih Tuhan. Ya. Ya, jadi karena kasih Tuhanlah mereka itu mendapatkan hukuman dengan tujuan mereka mengalami perubahan. Ya. Nah, jadi dari pengalaman-pengalaman rohani bangsa Israel itu, Tuhan mau menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi umatnya. Ya, walaupun tadi mereka itu mengalami pembuangan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Iya, itu saya rasa penegasan yang sangat penting dalam khotbah ini ya. Ya. Jadi kasih Tuhan itu ternyata kekal. Kasih setia Tuhan itu senantiasa mengalir kepada umatnya, dan itu menjadi pengharapan kepada mereka, dan itu menjadi ketetapan. Ya, kalau kita baca di sini kan, sesungguhnya seperti ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Ya. Jadi ternyata Tuhan memandang umat itu memang betul-betul umat kesayangannya. Ya, terlepas dari perbuatan mereka, terlepas dari hukuman mereka itu, Tuhan tetap memandang mereka sebagai umat kesayangannya. Ya. Dan Tuhan tetap menyertai mereka. Iya. Luar biasa Tuhan kita ini ya. Iya. Iya, jadi ada sebuah bukan pembanding tetapi ingin memberikan sebuah penegasan secara mudah bagi bangsa Israel pada saat itu dan juga bagi kita para pendengar firman Tuhan untuk memahami konteks Tuhan ya, dan konteks orang Israel ya. Dengan gamblang kita mau katakan ternyata Tuhan tidak akan pernah istirahat, pause, apalagi stop untuk mengasihi manusia ataupun orang-orang Israel pada saat itu yang luar biasa. Ya, yang berikutnya ya, kita masih punya waktu 10 menit. Dari banyak hal tadi yang disebutkan oleh kedua narasumber kita, ya, boleh nggak kami Somasa ini sedikit lari dari konteks, tapi nggak apa-apa karena saya rasa kedua narasumber kita punya memori yang sangat kuat tentang isi Alkitab. Kami Somasa tidak, kan gitu. Apa bukti-bukti yang bisa kita lihat tentang kalau ketetapan-ketetapan Tuhan yang kekal itu terus berlaku bagi bangsa Israel dalam peristiwa-peristiwa sebelumnya? Satu cerita saja. Supaya memang betul ketetapan Tuhan itu. Iya. Ketetapan Tuhan itu. Sebenarnya Somasa jangan menganggap ini hanya dongeng Yeremia. Ya. Jadi memang kalau bangsa Israel itu sudah pernah mengalami bagaimana itu pembuangan yang sangat-sangat dahsyat ya. Kalau kita baca di kitab Kejadian bahwa mereka juga dibuang ke Mesir. Nah, jadi saat mereka dibuang di Mesir itu mereka juga punya pergumulan ya, kami ini bangsanya Allah, kami punya identitas sebagai anak-anak Allah. Tapi kenapa kami dibuang harus menderita dan di Mesir sana ya. Iya, tapi kita juga tahu bahwa dari Mesir itu juga Tuhan ternyata hadir menolong mereka. Tuhan membantu mereka, mengeluarkan mereka dari Mesir dan sampai kepada tanah Kanaan kembali. Jadi itu pengalaman yang luar biasa. Kita ingat bagaimana mereka juga ketika mereka dikejar-kejar oleh tentara Romawi, dikejar oleh Firaun, dan mereka itu terjebak oleh Laut Merah ya. Nah, mereka tidak bisa berlari kemana karena ada laut yang luas. Tapi ternyata Tuhan juga berikan pertolongan ya, dengan tongkat Musa laut yang berlaut itu terbelah dua. Salah satu buktinya Bang ya. Itu jadi bukti nyata. Bang Pendeta Henry, ada bukti yang lain? Banyak hal ya Bang ya. Satu aja Bang, jangan banyak, satu aja. Banyak hal yang tadi Bang Raja yang bercerita bagaimana janji Allah, ketetapan Allah akan membawa bangsanya kepada tanah yang janjikan Tuhan, tanah Kanaan kan gitu kan. Bagaimana juga dengan Abraham, kan ketika Allah sudah menetapkan bahwa Allah memakai Abraham menjadi bapa seluruh umat kan gitu. Bapa segala bangsa, bapa segala bangsa, bapa setiap orang yang percaya kan gitu kan. Walaupun memang ada perjalanan waktu di dalam penantian Abraham, kurang lebih 24 tahun ya Bang, 24 atau 25 tahun ya. Abraham menantikan janji Tuhan, tapi Allah tetap menyatakan, Allah tetap setia akan janjinya, dan akhirnya Abraham menjadi bapa semua orang percaya.
Oke, terima kasih kepada dua narasumber kami sehingga kami tidak hanya dininabobokan tetapi memang ada bukti konkret ya tentang ketetapan Tuhan yang tadi narasumber katakan dekat sekali dengan alam semesta ini dalam karya Tuhan itu sendiri. Iya, ini yang terakhir ya karena sangat to the point sekali kedua narasumber kita menyampaikan pesannya. Kira-kira ya bukan kira-kira, apa pesan ya yang menurut kedua narasumber kami bisa kita ambil untuk konteks kehidupan saat ini? Ya, kalau bangsa Israel dalam konteks mereka berada di pembuangan Babel, kita tidak di pembuangan Babel, tapi konteks kehidupan hari ini apa pesan yang mau kita ambil dari perikop ini? Dari siapa duluan? Ya, maaf. Oh, Ini udah aplikasi Iya, ya. aplikasi terakhir ini. Oh, Nanti tidak bisa lagi ngomong. Jangan. Oke. Iya. Topik mingguan kita, Bang. Iya, ketetapan Tuhan. Ketetapan Allah tidak akan berubah, Iya. kan gitu kan. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, kan, gitu Iya. kan. Kemudian nama minggu kita Minggu Judika. Ya, Apa ini bahasa Indonesianya? Berilah aku keadilan. Berilah aku keadilan. keadilan. Luluhun aku ham Jehovah, kan gitu kan. Berilah aku keadilan. Ini seruan permohonan ataupun seruan minta tolong ini sebenarnya kan di tengah-tengah persoalan yang dihadapi sehingga sering sekali kita merasa tidak adil kan gitu kan. Dan akhirnya meminta sebuah keadilan. Nah, apa yang menarik yang boleh kita lihat? Poin pertama saya ingin melihat dalam konteks kehidupan bangsa Israel, Oke. bangsa Yehuda pada saat itu. Tadi latar belakang kita, makanya menarik tadi Bang Rolandi sempat menyinggung supaya kita lebih boleh melihat teks kita secara utuh. Iya. Kita tidak boleh terlepas dalam kehidupan bukan hanya konteks pemulihannya saja, tapi konteks kehidupan bangsa Israel yang sebelum terbuang, bagaimana mereka, kalau Allah diceritakan di sini dikatakan di sini Allah yang setia akan janjinya. Nah, tadi kita sudah sedikit menyinggung bagaimana kesetiaan bangsa Israel yang tidak mencerminkan kehidupan mereka sebagai bangsa yang sudah menerima anugerah. Iya. Karena sebelumnya mereka juga sudah merasakan ya melalui leluhur mereka bahwa mereka sudah merasakan bagaimana karya Tuhan yang membawa mereka keluar dari pembuangan Mesir, pembuangan Mesir kan. Kemudian bagaimana perjalanan mereka di padang gurun sampai mereka menuju kepada tanah perjanjian yang dikatakan tanah yang penuh susu, tanah yang diberkati Tuhan kan gitu kan. Nah, ternyata sering sekali berkat Tuhan membuat kita semakin lupa akan keberadaan kita sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan. Ini yang poin yang pertama. Sehingga jangan sampai kan gitu kan. Kita perlu kembali kepada konteks kehidupan kita. Apa yang kita miliki itu sebenarnya bersumber daripada Tuhan. Jangan sampai sumber yang kita terima daripada Tuhan itu membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Tapi pakailah itu untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini boleh kita refleksikan juga ya Bang. Saya bukan mau promosi ya, tapi sedikit ya. Hitama dengan Masapotnya yang sekarang ini sedang membedah sebuah rumah. Saya tertarik mengatakan bukan karena banyaknya yang kita miliki, tapi karena penyadaran akan kita dipakai untuk menunjukkan syukur kita atas anugerah yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sehingga melalui kehidupan kita itu boleh menjadi refleksi juga bagi orang lain, supaya orang boleh menerima kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka kan gitu. Nah, itu juga yang seharusnya yang menjadi tanggung jawab kita bangsa Israel pada saat itu kan diharapkan supaya mereka tetap menunjukkan kehidupan mereka yang setia kepada Tuhan kan gitu kan. Tapi malah sebaliknya ketika Yeremia diutus Allah bukan berarti gak ada masalah. Bahkan Yeremia dianggap seperti orang gila kan gitu kan. Ketika Yeremia mensuarakan hukuman, Allah akan memukul bangsa itu, tapi Yeremia tidak diperdulikan sampai akhirnya mereka terjatuh. Nah, ini yang poin yang pertama. Ingatlah akan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa yang kita terima dan refleksikanlah itu akan bagaimana seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah melupakan sumber karena berkat yang kita terima daripada di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua, ketiga jangan banyak-banyak Bang ya. Waktu Bang.
Yang kedua, ini memang tertekan kalau Bang Roland ini jadi host ya. Nggak boleh panjang-panjang gitu ya. Siap Bang, yang kedua. Saya lupa jadinya Bang. Nah ini. Yang kedua, ini berbicara tentang Allah yang setia. Iya. Allah yang setia, Allah yang penuh dengan kuasa. Apa tadi lulufun auham jawab apa Iya. sih? Berilah aku keadilan. Nah, dengan kata lain, Allah ingin menyatakan bahwa Allah tetap setia akan janji yang sudah Dia nyatakan kepada orang yang percaya. Ini boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Banyak janji Tuhan ya, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, baru keadilan Tuhan itu terus Tuhan nyatakan. Selain anugerah yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya, itu janji yang luar biasa sebenarnya yang boleh kita aminkan dalam kehidupan kita. Nah, ini yang menarik ketika kita menyadari akan kesetiaan Tuhan, berarti dengan kata lain ketika kita mengalami pergumulan ya, walaupun memang ketika kita bergumul kita boleh refleksi ya, apakah itu karena perbuatan kita sendiri kita bergumul atau memang karena situasi yang harus kita hadapi di dalam perjalanan kehidupan kita, kan gitu. Nah, tapi ketika kita mengalami pergumulan, kita hendaknya semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan jangan meragukan akan kuasa Tuhan gitu loh. Kenapa? Allah itu yang kita percaya, Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Jadi sehingga itulah yang boleh terus menguatkan kita. Itu yang diibaratkan seperti kapal yang diombang-ambingkan di tengah laut. Ketika jangkar dijatuhkan, itu yang akan menyelamatkan dia. Itulah iman percaya kita ketika kita mengamini bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Amin. Apapun goncangan yang kita hadapi dalam perjalanan kehidupan kita, maka kita semakin mendekatkan, merapatkan lagi diri kita kepada Tuhan dan menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Mungkin itu Bang. Hati marah Bang. Iya, memang hampir ini. Ya, silakan Bang Raja. Iya, terima kasih. Waktu kita tinggal 2 menit lagi Bang Raja. Iya Bang. Iya. Jadi kalau saya lihat tadi di sini, saya tambahkan sedikit aja bahwa bagaimana itu umat Allah itu yang tergambar tadi itu sebagai masa Israel di Perjanjian Lama, itu kemudian menjadi semakin universal bahwa umat Allah itu bukan hanya Israel tapi semua orang yang percaya kepada Tuhan Allah. Nah, dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah itulah yang menerima perjanjian baru itu tadi. Nah, jadi kalau dikatakan tadi itu bahwa Tuhan itu akan mengasihi umatnya, itu tidak terbatas lagi oleh bangsa, suku, ras ataupun marga, tapi kasih Tuhan itu universal. Dan kasih Tuhan yang universal itu bersifat tadi kekal, tidak berubah-ubah. Nah, jadi Tuhan itu selalu mengasihi kita. Tuhan selalu ingat setia pada kita. Kitanya yang dipertanyakan, ya apakah kita bisa setia atau berubah-ubah. Nah, kita diminta tadi ya supaya kita tetap setia pada Tuhan. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih kepada kedua narasumber kami. Somasa memang itulah ciri khas kami dalam perbedaan warna. Bang Pendeta Gresindo Raja dengan kelembutannya menyampaikan pesannya. Bang Pendeta Hendrik Barus yang berapi-api ya, kuat ya, dan saya sendiri yang agak kebingungan kan harus masuk seperti. Tapi terima kasih lewat tema kita ketetapan Tuhan yang tidak berubah dan berilah keadilan ya, yang tadi disampaikan oleh kedua narasumber kita, menetapkan hati kita Somasa untuk menikmati setiap proses kehidupan kita yang tidak akan pernah lalu dari Tuhan. Itu harus menjadi pegangan kuat bagi kita. Yeremia menyampaikan pesan Tuhan itu, firman Tuhan itu kepada bangsa Israel dan juga bagi kita. Sehingga lakoni saja proses kehidupan kita dan Tuhan yang akan memberikan keadilan di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih. Kita akan tutup dalam doa yang dibawakan oleh Pendeta Hendrik Barus. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang boleh mengingatkan kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Seperti pengalaman bangsa Israel, silih berganti situasi yang boleh kami rasakan, yang boleh kami hadapi di dalam perjalanan kehidupan kami. Firman Tuhan mengingatkan kepada kami akan janji setia Tuhan, kesetiaan Allah dan kuasa Allah yang terus bekerja di dalam kehidupan kami. Itulah yang menjadi kekuatan buat kami, meneguhkan kami di dalam menjalani kehidupan kami, sehingga kami tetap menyerahkan kehidupan kami, setiap persoalan kami hanya ke dalam kuat dan kuasa Tuhan saja. Sebab kami percaya bersama Tuhan
kami boleh melewati setiap perkara yang terjadi di dalam kehidupan kami. Bersama Tuhan kami boleh menjadi pemenang di dalam pertandingan iman yang harus kami jalani di dalam kehidupan kami. Saya mau berdoa buat sobat-sobat Mas Sapot dimanapun berada. Biarlah Tuhan juga yang memberkati kehidupan mereka. Begitu juga dengan tim Mas Sapot. Biarlah Tuhan juga yang memberkati kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapak. Saya mau serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.